warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang solih-solihah, semangat pagi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi Rasulullah idolaku. Dan pada saat ini submateri kita adalah kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Anak-anak, sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya dan kita diberi kemudahan untuk memahaminya. Baiklah anak-anak sekalian, akan Pak Guru bacakan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Setelah kalian mengamati, menyimak, dan memperhatikan baik-baik video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi atau penerapan dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Yang keempat, kalian bisa menjelaskan sikap rendah hati dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita pelajari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 16-44. Beliau Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat risalah kenabian seperti ayahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman, di antaranya sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 17. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Namun, tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu semut berkata kepada pengikutnya, "Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang, agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman. Cepatlah lari." Semut-semut berkata, "Siap, Ratu." Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum. Mereka menghentikan langkahnya, menunggu para semut masuk ke sarangnya. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai pada bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Nabi Sulaiman bertanya kepada bangsa burung, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini?" Salah satu dari bangsa burung berkata, "Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi hudhud terbang bersama kita, namun sekarang dia menghilang entah kemana." Nabi Sulaiman berkata, "Kemana perginya hudhud? Awas saja, kalau dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal, akan kuhukum dia nanti." Namun, tak lama kemudian, burung hudhud datang menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bertanya kepada hudhud, "Dari mana saja tahu hudhud?" Hudhud menjawab, "Maafkan hamba karena pergi tanpa izin, wahai Raja Sulaiman. Namun sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum mengetahui tentang hal ini." Nabi Sulaiman bertanya, "Perihal apa itu hudhud?" Hudhud pun bercerita kepada Nabi Sulaiman, "Jadi sebenarnya di tengah perjalanan tadi
hamba tertinggal dari rombongan, terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Saba. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan, namun sayangnya ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah perkataanmu itu dapat kupercaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar engkau terlepas dari hukumanku, bukan?" Hudhud menjawab, "Wahai Raja Sulaiman, mana berani aku berbohong kepadamu." Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Nabi Sulaiman berkata, "Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Saba dan jatuhkan surat ini tepat di depan ratu kerajaan Saba. Lalu bersembunyilah sambil mengintai keadaan. Aku tunggu laporan darimu di istana." Hudhud menjawab, "Siap, laksanakan perintah." Lalu terbanglah burung hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di istana, burung hudhud menjatuhkan surat tersebut tepat di depan Ratu Balqis. Ratu Balqis terkejut dan berkata, "Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini?" Sebelum pergi, burung hudhud memberi hormat kepada ratu. Ratu Balqis tercengang melihat burung yang sopan seperti hudhud. Ratu Balqis penasaran. Dia mengambil surat tersebut dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman menuliskan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Saba menyembah matahari." Nabi Sulaiman melanjutkan, "Sebagai utusan atau Rasul Allah, aku ditugaskan mengajak kalian untuk menyembah Allah. Segeralah bertaubat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Saba." Selesai membaca surat tersebut, Ratu Balqis segera mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Ratu Balqis berkata, "Wahai para penasehatku, aku mendapatkan surat dari raja bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakanlah pendapat kalian." Ratu Balqis kemudian memberikan surat itu kepada para penasehatnya. Setelah membaca surat tersebut, wajah mereka tampak marah. Ratu Balqis bertanya kepada mereka, "Jadi, apa pendapat kalian mengenai surat tersebut?" Penasehat pertama berkata, "Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan mau tunduk kepadanya." Penasehat kedua berkata, "Jika kita tidak mau menuruti perintahnya, pasti dia akan memerangi kerajaan Saba. Namun jangan khawatir Ratu, pasukan kita sudah siap jika berperang melawannya." Penasehat ketiga berkata, "Yang hamba pernah dengar, beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Manusia, jin, dan bangsa burung tunduk kepadanya. Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balqis." Ratu Balqis kemudian mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Ratu Balqis berkata, "Wahai penasehat, aku ada ide. Besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu dia bisa berubah pikirannya." Pada keesokan harinya, utusan Ratu Balqis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya di istana Raja Sulaiman, para utusan Ratu Balqis menghadap Raja Sulaiman. Raja Sulaiman berkata kepada mereka, "Aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian. Katakan kepada Ratu Balqis, apabila dia dan rakyat Saba tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan menghancurkan kalian." Para utusan Ratu Balqis menjawab, "Baik, wahai Raja Sulaiman, akan kami sampaikan pesanmu kepada ratu kami." Kedua utusan tersebut pulang ke negerinya dengan perasaan sedih dan takut. Setelah sampai di istana Ratu Balqis, mereka segera melaporkan apa yang terjadi dan menyampaikan pesan dari Raja Sulaiman.
Kemudian Ratu Balqis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika nekat untuk berperang, jelas pasukannya akan kalah telak. Ratu Balqis berkata, "Wahai para penasehatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun langsung untuk kali ini, untuk menemui Raja Sulaiman." Para penasehat berkata, "Siap, wahai Ratu." Tak jauh dari istana, tampak burung hudhud mendengar percakapan mereka. Ia langsung terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapat laporan dari burung hudhud, kemudian segera beliau menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai para penasehat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawakan singgasana Ratu Balqis ke hadapanku?" Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya selagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Seketika itu juga, singgasana Ratu Balqis muncul di hadapan Nabi Sulaiman. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu berucap, "Subhanallah, Maha Suci Allah." Nabi Sulaiman berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Nabi Sulaiman berkata, "Ubahlah sedikit bagian dari singgasana ini. Kita akan lihat apakah Ratu Balqis masih mengenalinya atau tidak." Nabi Sulaiman berkata, "Satu lagi, ubahlah lantai ini berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya." Jin Ifrit berkata, "Akan kami laksanakan, wahai Raja Sulaiman." Saat rombongan Ratu Balqis tiba, Nabi Sulaiman menyambut mereka di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. Nabi Sulaiman berkata, "Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balqis. Silakan duduk terlebih dahulu." Ratu Balqis duduk di singgasana. Dia merasa ada yang aneh. Nabi Sulaiman bertanya, "Seperti inikah singgasanamu?" Ratu Balqis menjawab, "Iya, ini sungguh persis dengan yang aku miliki." "Ah, tapi ini tidak mungkin. Tadi sebelum aku pergi, aku masih melihat singgasanaku masih ada pada tempatnya." "Aha, aku sedikit tahu tentang kehebatanmu, wahai Nabi Sulaiman." Nabi Sulaiman berkata, "Masuklah ke dalam istanaku, wahai Ratu." Ratu Balqis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Nabi Sulaiman. Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu ia mengangkat sedikit jubahnya. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Ratu, tidak usah khawatir jubahmu akan basah. Itu hanya lantai dari batu yang berlapiskan kaca." Ratu Balqis berkata, "Oh, benar juga. Semuanya ini sungguh indah sekali." Ratu Balqis benar-benar terpesona akan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada apa-apanya dibanding Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, "Sesungguhnya semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar perkataan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis duduk bersimpuh sambil berkata, "Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat zalim. Maafkan hamba. Mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta." Anak-anak, demikianlah kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah, yang pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki, baik itu kepandaian, kekayaan, dan kelebihan-kelebihan lain yang mungkin kita miliki. Maka hendaknya kita bersikap rendah hati. Kemudian yang kedua, bersikap lemah lembut terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah
dengan cara mengingatnya, karena semua itu adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi kisah keteladanan Nabi Sulaiman ini, maka kerjakanlah soal-soal penilaian harian berikut ini. Romawi pertama, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan dari. Nomor 2, burung yang berdialog dengan Nabi Sulaiman alaihissalam bernama. Yang ketiga, meskipun memiliki kekuasaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap bersikap. Yang keempat, pengikut Nabi Sulaiman alaihissalam yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan sangat cepat adalah. Yang kelima, negeri yang ditaklukkan Nabi Sulaiman alaihissalam bernama. Kemudian anak-anak, untuk Romawi 2, jawablah soal-soal berikut ini dengan benar. Yang nomor 1, sebutkan 3 mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian nomor 2, sebutkan 3 sikap terpuji dari keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang harus kita teladani. Nomor 3, sebutkan 3 hikmah dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang keempat, apa saja yang akan kamu lakukan jika kamu mempunyai kelebihan atau kehebatan. Yang kelima, ceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan bahasa. Selamat mengerjakan anak-anak sekalian. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah anak-anak sekalian yang bisa Pak Guru sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.